Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan Indonesia di Olimpiade Tokyo, telah bergabung bersama kami Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari. Selamat pagi, Bang Okto. Salam sehat. Selamat pagi, Eva. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, Bang Okto, jelang pembukaan Olimpiade Tokyo hari ini, seluruh atlet merah putih sudah siap tempur, Bang Okto? Atas doa dari 270 masyarakat Indonesia, insya Allah atlet kita dalam kondisi yang sangat prima, dan hari ini ada beberapa atlet yang sudah mulai kualifikasi, yaitu panahan. Ya. Baik, berarti kondisi 28 atlet Indonesia saat ini sehat ya semuanya ya, Bang Okto? Alhamdulillah, semua delegasi juga sudah sampai ke Tokyo kecuali atletik. Nah, atletik yang masih datang nanti insya Allah tanggal 26 atau 27. Baik, Mbak Okto, ini kan Olimpiade Tokyo 2020 digelar di tengah pandemi, lalu bagaimana dengan prosedur kesehatan dan aturan yang diberlakukan di Olimpiade Tokyo? Ya, prosedurnya sangat ketat ya, artinya para atlet itu begitu datang, memang sebelum datang pun sudah melalui proses karantina yang dilakukan di Jakarta. Dan selama 7 hari berturut-turut, semua yang datang ke Tokyo ini kita PCR. Begitu sampai, mereka langsung masuk proses bubble, di mana bubble itu merupakan semua area yang sudah ditentukan. Jadi atlet tetap latihan, begitu datang mereka tetap latihan, tapi daerah tinggalnya sama daerah latihan itu merupakan area karantinanya mereka. Dan sekali lagi kita mohon dukungan dari para masyarakat di Indonesia, karena ini betul-betul Olimpiade yang tanpa penonton, sehingga netizen itu diharapkan bisa memberikan dukungan yang maksimal kepada para atlet, mengingat besok maupun lusa itu merupakan hari-hari yang kita memiliki potensi medali, di mana di hari pertama setelah pembukaan itu ada nomor andalan dari panahan, yaitu mix campuran, itu putra putri, dan juga dari nomor angkat besi ada Cantika yang akan tanding. Hari berikutnya itu ada Eko Yuli dan Denny. Baik. Tim panahan Indonesia akan menjadi yang pertama bertanding hari ini. Besok juga disusul bulu tangkis, menembak, dan juga angkat besi. Tadi Bang Okto sudah sampaikan ada potensi medali di sana. Seperti apa potensinya, Bang Okto? Ya, jadi kalau kita lihat dari nomor panahan di campuran itu, Rio Ega dan Nisa merupakan andalan Indonesia untuk di nomor campur, karena 4 pertandingan mereka bisa, apabila mereka menang dari 4 pertandingan, mereka bisa langsung ke final, dan peluangnya itu cukup besar. Andalan di panahan sendiri tentunya sangat bertumpu kepada Rio Ega, karena Rio Ega itu satu-satunya pemain yang akan bermain 14 kali, karena di nomor perorangan dia main 6 kali, nomor bergu putra dia bermain 4 kali, dan bergu campur dia akan bermain 4 kali. Nah, kebetulan yang bergu campur ini lebih awal, sehingga akan menjadi potensi medali di sana. Setelah itu juga ada Cantika di angkat besi, yang insya Allah juga bisa berpotensi medali. Baik, itu ada satu hari setelah pembukaan. Jadi sangat menarik nih Olimpiade. Baik, menarik. Tetapi secara keseluruhan bagaimana potensi medali Indonesia untuk 8 cabang total dari 28 atlet kita, Bang Okto? Ya, di tengah-tengah situasi pandemik ini kan kita sebut Olimpiade versi COVID, di mana extraordinary Olimpiade diadakan dengan banyak sekali keterbatasan, sehingga peluangnya juga semakin besar. Para atlet seperti badminton tentunya yang selalu jadi nomor-nomor andalan, dan angkat besi memiliki potensi-potensi. Tetapi di nomor lain juga ada pembawa bendera kita, Rio Waida. Nah, saya koreksi mungkin ya, Rio Waida itu bukan membawa bendera, tetapi membawa nama Indonesia. Sedangkan Nurul akan membawa bendera, karena benderanya cuma satu,
Jadi Rio Waida itu akan membawa nama Indonesia. Yang menarik ini karena Rio merupakan atlet yang berdarah campuran Jawa dan Jepang gitu. Jadi di sini pun sudah jadi topik pembicaraan karena pembawa nama Indonesia itu mewakili memiliki darah Jepang dan lahir di Jepang. Lahir di Jepang ya, baik. Bang Okto, tadi Anda sampaikan bahwa ini kondisinya kan extraordinary. Tadi juga sudah disampaikan soal PCR di sana, kemudian bubble, karantina juga. Boleh disampaikan kembali kepada kami bagaimana pengalaman Bang Okto melihat protokol kesehatan di Jepang yang ketat sehingga Jepang ini siap menggelar Olimpiade? Ya, jadi kita kemarin waktu datang itu, sebelum datang kan 7 hari berturut kita melakukan PCR. Sampai di sini begitu landing kita langsung saliva test. Karena di sini menggunakan saliva test atau air liur, dan semua yang datang selama 3 hari, effectively 4 hari, itu karena hari pertama dihitung hari ke 0, hari berikutnya baru hari pertama. Jadi 4 hari itu belum boleh kemana-mana. Jadi kayak kemarin, karena teman-teman dari media itu ada di satu hotel, jadi saya yang datang ke mereka karena mereka masih dalam proses bubble di hotelnya selama 4 hari. Kebetulan kalau untuk saya, karena sebagai NOC Presiden, saya tidak di karantina selama 4 hari, tetapi selama setiap hari saya harus menggunakan ada dikasih file untuk meludah. Jadi setiap hari mengantarkan saliva untuk dicek. Baik, baik. Nah, Bang Okto tadi juga. Para atlet sendiri sejak hari pertama mereka langsung masuk ke atlet village, dan dari atlet village aktivitasnya semua hanya di active village dan di tempat latihan. Dining hall segala macam itu sudah disiapkan di sana, masih dalam areal atlet village sendiri. Tapi memang di atlet village pun nggak aman karena ada beberapa case positif yang sudah terdapat di atlet village. Baik, nah soal latihan tadi, Bang Okto gimana? Latihan reguler yang sudah dilakukan termasuk pemilihan waktu latihan juga ya untuk meminimalisir interaksi dengan atlet negara lain saat terlatih? Nah itu waktunya sudah diberikan, jadi masing-masing negara punya slot untuk latihan. Dan para atlet kita juga memang karena sudah terbiasa, kita kan datang dari Indonesia, dari Jakarta, kita terbiasa dengan protokol kesehatan yang tinggi, sehingga para atlet pun cukup familiar dengan menggunakan 2 masker dan menjaga jarak, cuci tangan dan lain-lain. Baik, Bang Okto tadi sudah sampaikan ada potensi medali dari sejumlah cabang, tetapi Indonesia mematok target menembus peringkat 40 besar dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020. Ini artinya naik 6 peringkat ya dari Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Seberapa optimis, Bang Okto? Ya, melihat dari kesiapan para atlet, saya pikir menaikkan peringkat menjadi peringkat 40 itu cukup rasional. Dan yang menarik memang sekarang paradigma terhadap sebuah event, multi-event itu tidak lagi berdasarkan patokan medali. Kalau dulu kan yang dilihat hanya medali emas. Sehingga kadang-kadang dilupakan bahwa atlet yang qualified Olimpiade itu adalah atlet-atlet pilihan. Dan saking orang fokus sama emasnya, yang dapat perunggu sama perak pun udah nggak dianggap lagi gitu. Padahal Coubertin itu penggagas Olimpiade selalu menyatakan bahwa bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang partisipasinya. Jadi target utama kami adalah kalau sekarang Indonesia berhasil mengirimkan 28 atlet, nanti di Olimpiade berikutnya harus lebih banyak lagi atlet yang qualified. Baik, bukan menang atau kalah tetapi partisipasinya. Lalu apa saja implikasinya jika Indonesia masuk 40 besar sesuai dengan target kita harapkan? Amin, mudah-mudahan mohon doanya sekali lagi dari masyarakat Indonesia karena ini extraordinary Olimpiade versi COVID. Jadi kami mohon masyarakat Indonesia melalui semua jaringan media sosialnya itu bisa memberikan dukungan yang maksimal kepada para atlet kita yang tengah berjuang di
tengah-tengah pandemik corona ini, tetapi tetap gigih berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Baik, terima kasih Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.